sudah dapat melakukan proses pelaksanaan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak pula kita lantunkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaat di dunia akhirat. Amin. Baik, dalam kesempatan ini sebelum kita mengawali pelaksanaan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Agam disilakan untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kawan-kawan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita awali juga dengan membaca ayat suci Al-Quran ya. Pada Galan disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Baik, semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk selanjutnya ya, kemarin kita sudah membahas tentang asuhan keperawatan tentang diabetes mellitus ya. Tentu masih ingat dong terkait dengan definisi diabetes mellitus. Kira-kira dari teman-teman semua, apa itu diabetes mellitus? Ada yang tahu? Silakan tunjuk Amar. Ya, silakan. Ya. Diabetes mellitus merupakan penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan fungsi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat disfungsi dari fungsi insulin. Ya, tepuk tangan. Karena sudah jawabannya dan sudah mampu untuk menjawab, maka rewardnya adalah snack. Diterima ya. Oke, yang selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang definisinya, maka yang kedua adalah etiologi dari DM. Ada yang tahu? Etiologi DM. Ayo, siapa? Yang tahu tentang etiologi DM? Saya, Pak. Ya, silakan. Yaitu disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Ya.
tanda dan gejala DM? Ya. Ada yang mengetahui tanda dan gejala DM? Ya, silakan. Rasa haus Ya. yang berlebihan, lapar, buang air kecil, terus penglihatan kabur. Ya. Oke, karena kemarin kita sudah membahas tentang DM dan alhamdulillah hasil dari reviewnya teman-teman mampu untuk menjawab baik secara definisi, penyebab maupun secara manifestasi klinis. Nah, di sini ya di pertemuan ini kemarin Bapak sudah menyampaikan bahwasannya pertemuan kali ini kita akan melakukan yang namanya praktik, jadi ya, praktik pemberian insulin. Ya. Yang dimana kemarin sudah Bapak sampaikan bahwasanya mohon untuk dipelajari secara mandiri terkait dengan teknik penggunaannya maupun SOP pemberian insulinnya. Sudah belajar semua? Sudah. Kok ragu jawab? Sudah. Oke. Nanti itulah yang akan kita pelajari ya dalam pelaksanaan di pertemuan ini. Nah, di sini ya tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu melakukan praktek mandiri dalam pemberian terapi insulin. Gitu. Diharapkannya nanti mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan, merole-playkan, mensimulasikan terkait dengan pemberian terapi insulin. Nah, di sini dengan metode pembelajarannya yaitu dengan role play dan simulasi. Ya, role play bagaimana pelaksanaannya dan simulasikan pelaksanaannya seperti apa. Ini untuk metode pembelajaran di hari ini. Ya, sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu insulin, gitu ya, bahwasanya insulin itu hormon yang diproduksi oleh sel beta dalam pankreas. Kita ketahui bahwasanya sel beta itu adalah untuk sel ya untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah ya, digunakan untuk mengontrol kadar gula darah kadar glukosa dalam darah. Sifatnya sel beta itu untuk mengontrol, menghasilkan apa, mensekresikan apa, mensekresikan insulin gitu ya. Nah, DM di sini adalah suatu penyakit di mana terjadinya peningkatan kadar glukosa pada darah. Ya. Dia klasifikasikan menjadi dua, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Yang dimana kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan DM. Nah, di dalam DM tipe 1 di sini adalah penyakit autoimun. Ya. Yang biasa dialami oleh anak-anak atau remaja. Sel beta pankreas ini mengalami kerusakan sehingga tidak mampu untuk memproduksi insulin. Ya. Kita ketahui bahwasanya insulin tadi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan untuk menurunkan glukosa dalam darah. Ya. Nah, di DM tipe 1 ini ya berkaitan dengan ketidaksanggupan, kerusakan atau gangguan fungsi pankreas untuk memproduksi insulin. Ya. Adapun penderitanya dengan keturunan atau autoimun atau virus atau zat kimia. Nah, selanjutnya di DM tipe 2 terjadi defisiensi insulin yang didahului oleh adanya resistensi insulin di otot, lemak, dan hati. Ya. Yang dimana di sini tidak bisa memproduksi, pankreas tidak bisa memproduksi insulin yang cukup. Kebanyakan dari insulin yang diproduksi oleh pankreas dihisap oleh sel-sel lemak
Akibatnya gaya hidup dan pola makan yang tidak baik. Karena sel pankreas tidak dapat membuat cukup insulin untuk mengatasi kekurangan insulin, sehingga kadar gula darah akan naik. Beberapa penyebabnya adalah faktor keturunan, ya, faktor pola makan, kolesterol yang tinggi, obesitas. Dan rata-rata hampir 90% ya terjadi karena DM tipe 2. Nah, selanjutnya di sini untuk cara pemberian insulin ada intravena, ada intramuskular, sama ada subkutan. Kalau intravenous lebih cepat cara kerjanya. Kalau intramuskular penyerapannya lebih cepat daripada subkutan. Jadi ya, kalau subkutan penyerapannya tergantung dari lokasi penyuntikan. Lokasi abdomen lebih cepat daripada lokasi paha ataupun seperti itu. Nah, ini untuk area penyuntikannya. Ya, mungkin teman-teman pas pada saat di lapangan ya sudah pernah melakukan ini. Gitu. Dengan cara menyuntikkan baik itu di abdomen kah pada saat pasien tersebut, atau di area paha, atau juga di area lengan. Ya, oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, coba kita lanjut ke video. Ya, kita nonton 2 video saat ini sebelum kita masuk ke dalam ranah praktik. Ya, harapannya di dalam nonton video ini teman-teman lebih memahami ya bagaimana cara penggunaan insulin. Mohon untuk disimak ya. Nyala. Jika Anda mengidap penyakit kencing manis, suntikan insulin boleh meningkatkan kawalan gula darah Anda dan mencegah atau menghindar komplikasi. Terdapat 2 kaedah bagi memberi suntikan insulin: menarik keluar dari botol dia dan menggunakan pen insulin. Untuk menyediakan dos tunggal atau campuran insulin ketika menarik keluar dari botol dia. Pertama, kumpulkan picagari, insulin Anda dan swab alkohol. Seterusnya, basuh tangan Anda dengan sabun dan air dan keringkan dengan tisu bersih atau kuala tangan. Jika insulin itu kelihatan keruh, gulungkan botol vial itu di antara telapak tangan Anda untuk pengebatiannya. Bersihkan penutup getah di atas botol vial dengan swab alkohol. Jika Anda ingin mengeluarkan dos tunggal, pertama, tarik udara ke dalam picagari pada paras mata sehingga mencapai dos insulin yang ditetapkan. Dengan botol vial itu menghadap ke atas, suntik dos udara ke dalam botol dengan menekan pendorongnya. Terbalikkan botol vial dan picagari itu dan pastikan ujung jarum berada dalam cecair. Mengikut paras mata, tarik pendorong untuk mengeluarkan insulin ke paras unit dos yang ditetapkan. Dengan picagari yang masih tersuntik di dalam botol vial insulin, ketuk picagari dengan perlahan untuk menghilangkan gelembung udara dari picagari jika ada. Tarik keluar picagari dari botol vial hanya selepas Anda telah mengeluarkan dos yang ditetapkan. Jika Anda ingin mengeluarkan dos campuran, selepas penyebatian insulin yang keruh itu dengan baik,
Tarik udara ke dalam picagari pada paras mata sehingga mencapai dos insulin keruh yang ditetapkan. Suntikan picagari ke dalam botol vial insulin keruh dan suntik dos udara ke dalam botol vial dengan menekan pendorongnya ke bawah. Keluarkan picagari tanpa mengeluarkan insulin. Tarik udara ke dalam picagari pada paras mata sehingga mencapai dos insulin jernih yang ditetapkan. Suntikan angin tersebut dalam botol vial yang ditegakkan. Terbalikkan botol vial dan picagari. Pastikan ujung jarum berada dalam cecair. Tarik secara perlahan pendorong picagari untuk mengeluarkan insulin jernih pada paras mata untuk mencapai dos insulin jernih yang ditetapkan. Keluarkan picagari yang separuh penuh dari botol vial jernih dan suntik ke dalam botol vial insulin keruh. Terbalikkan botol vial dan picagari. Mengikut paras mata, keluarkan sehingga mencapai dos insulin jernih dan keruh yang ditetapkan. Akhir sekali, suntik insulin dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, bersihkan tapak suntikan yang Anda pilih. Tarik kulit ke atas di tapak suntikan yang dipilih dan terus menarik kulit ke atas sepanjang proses penyuntikan. Pegang picagari dekat dengan tapak suntikan pada sudut 90 darjah. Pegang seperti Anda memegang pensil. Memastikan jari Anda tidak menekan pendorongnya. Tekan jarum sehingga yang masuk sepenuhnya. Kemudian tekan pendorongnya ke bawah sepenuhnya untuk menyuntik insulin ke dalam tisu lemak. Sambung menekan tisu lemak tersebut. Tarik keluar jarum dan kulit pada sudut yang sama bagaimana ia disuntik masuk tadi. Teruskan melepaskan lipatan kulit hingga selepas jarumnya ditarik keluar. Buang jarum terpakai dengan selamat. Jangan terperanjat jika Anda terlihat darah. Jika menggunakan pein insulin, terdapat 9 langkah persediaan. Pertama, basuh tangan dengan sabun dan air. Keringkan tangan Anda dengan tisu bersih atau tuala tangan. Untuk insulin keruh, gulungkan pein di antara telapak tangan dalam gerakan mendatar sebanyak 10 kali. Seterusnya, goncangkannya ke atas dan bawah dalam satu gerakan menegak. Bersihkan membran getah dengan suap alkohol dan biarkan ia kering sebelum memasang jarum insulin kepada pein insulin. Putar dial untuk 2 unit dengan memutarkan pemilih dos. Pegang pein insulin dengan jarumnya dihala ke atas dan ketuk cartridge dengan perlahan dengan jari Anda beberapa kali supaya gelembung udara akan timbul ke bahagian atas cartridge. Tekan butang penekan sepenuhnya. Pemilih dos seharusnya kembali ke kosong dan setitik insulin sepatutnya muncul di ujung jarum. Akhir sekali, pilih dos insulin yang Anda perlukan. Teruskan untuk menyuntik insulin dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Pilih tapak suntikan di bahagian abdomen Anda. Bersihkan tapak yang dipilih. Suntik insulin pada sudut 90 darjah perpendikular kepada tapak suntikan. Suntik dos dengan menekan butang penekan sepenuhnya sehingga mencapai kosong.
Biarkan butang penekan ditekan ke bawah sepenuhnya selama 10 saat. Terus menekan sambil Anda menarik keluar jarum dari kulit Anda. Jangan terperanjat jika Anda terlihat darah. Buka dan buang jarum terpakai. Simpan pil insulin pada suhu bilik selepas suntikan, jauh dari cahaya matahari dan haba. Pilih tapak yang sesuai untuk menguji insulin. Ini termasuk abdomen, paha, punggung, dan bahagian atas lengan. Insulin diserap paling cepat di abdomen dan paling perlahan di paha. Apabila menyuntik abdomen, suntik sekurang-kurangnya 2,5 cm dari sekeliling pusat. Gilirkan tapak di mana Anda menyuntik untuk mengelakkan kebengkakan yang boleh menjejas penyerapan insulin. Untuk melakukan ini, gerakkan 2 jari sepanjang tapak suntikan insulin Anda yang lalu sehingga Anda telah menggunakan keseluruhan kawasan. Alih ke kawasan suntikan baru setiap 1 hingga 2 minggu. Ya, ini video yang pertama, sudah ada gambaran? Ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imawani, spesialis klinik obat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan insulin dengan benar. Selama ini pasien-pasien diabetes sudah banyak yang menggunakan insulin, namun sangat disayangkan masih banyak yang salah dengan penggunaan. Sebelum kita belajar cara menyuntik yang benar, maka kami baik pasien diabetes mengetahui jenis insulin disuntikan ke dalam tubuh Anda. Ada 2 jenis insulin yang harus dikenal, insulin kerja cepat dan insulin kerja lambat. Bagi pasien-pasien penderita diabetes yang mengalami gangguan penglihatan, diet itu sudah ada gangguan seperti tanda seperti ini untuk membedakan mana yang kerja cepat, mana yang kerja lambat. Sebelum kita belajar cara menyuntik yang benar, maka pastikan memiliki jenis insulin yang harus disuntikan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis penyakit dalam Anda. Lalu, pastikan expired date-nya sesuai dengan sebenarnya. Untuk dapat menyuntikkan insulin ke dalam tubuh Anda, ini menggunakan jarum khusus, yaitu jarum pena insulin, atau berbagai macam jenis dan ukuran dari 8 mm, 5 dan 4 mm yang paling terbaru. Berikut ini adalah jarum 4 mm yang sudah bisa dipakai oleh semua jenis pasien diabetes dengan ketebalan perut berapapun. Setelah kita mengetahui jenis insulin dan jenis jarum yang kita gunakan, maka kita akan menentukan lokasi tempat penyuntikan yang baik dan benar. Untuk pasien diabetes yang menyuntikkan sendiri di rumah, disarankan untuk melakukan suntikan diabetes di daerah sekitar perut. Di rumah sakit bisa dilakukan di lengan, di paha, maupun di bagian bokong. Tapi untuk pasien diabetes yang secara mandiri menyuntikkan sendiri insulin di rumah, kami sarankan untuk dilakukan di daerah sekitar perut saja. Untuk memudahkan pasien bisa membagi area perutnya menjadi 4 bagian. Ini digunakan untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dengan catatan, lokasi penyuntikan yang pertama dan yang berikutnya harus berjarak 1 jari dan harus berjarak 3 jari dari pusat. Untuk memulai suntik, kita harus siapkan hand stop atau mencuci tangan terlebih dahulu, pulpen insulin, jarum, dan alkohol swab. Pertama-tama kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu siapkan pulpen insulin, buka tutupnya, lalu buka segel dari jarum. Gunakan jarum insulin sebisa mungkin hanya 1 kali pakai saja.
buka tutup puting yang besar. Sebelum memperhatikan sesuai dengan dosis yang diinginkan ataupun yang diperintahkan oleh dokter Anda, lakukan priming terlebih dahulu. Priming adalah membuang 1 atau 2 unit insulin untuk memastikan bahwa jarum yang Anda gunakan benar. Putar 1 atau 2, buka tutup insulin yang kecil, lalu tekan pistolnya. Pastikan cairannya keluar. Apabila cairan keluar, artinya jarum sudah ready untuk digunakan. Lalu putar dosis insulin sesuai dengan instruksi, misalkan 6 unit. Lalu siapkan alkohol swab, buka dengan sekali sobekan, ambil dan oleskan secara merata di daerah yang akan Anda suntikan dengan gerakan pelingkar. Lalu biarkan kering, jangan dilap, biarkan kering dengan udara. Apabila sudah kering, Anda siapkan jarum insulin yang sudah disetel dengan dosis yang diinginkan, dengan posisi jempol di piston dan 4 jari yang lain di badan insulin. Lalu suntikan insulin tegak lurus terhadap bidang yang akan disuntikan sampai dengan semua jarum masuk. Apabila sudah, tekan piston sampai dengan bunyi klik, lalu hitung sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan, baru lepaskan jempol. Bekas suntikan tidak perlu diusap lagi dengan alkohol swab, cukup dibiarkan saja dan dibersihkan dengan kapas biasa. Jarum yang sudah dipakai dimasukkan lagi, tutup yang besar, dibuka, lalu dibuang ke tempat penyimpanan khusus limbah dan tidak boleh dibuang sembarangan. Tutup kembali insulin Anda dan simpan di dalam ruangan tertutup, jauh dari sinar matahari langsung. Apabila sudah melakukan penyuntikan insulin, maka limbah bekas penyuntikan seperti jarum dan pulpen apabila sudah habis, insulinnya bisa dibuang di tempat yang bertanda seperti ini. Atau apabila pasien di rumah tidak memiliki one night testing box seperti ini, maka bisa dilakukan pembuangan ataupun dikumpulkan dalam satu kaleng susu bekas atau kaleng kue yang nantinya akan dikumpulkan dan dibuang di rumah sakit atau ada tempat-tempat yang menyediakan setting box seperti ini. Ingat, semua limbah medis harus dibuang pada tempatnya. Demikian informasi terkait dengan cara penyuntikan insulin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kita coba untuk melakukan praktikan sekarang. Tadi nonton video sudah dilakukan, ya. Bagaimana dengan pada saat kalian menonton video tadi? Sudah ada gambaran? Ada. Sudah? Ya. Atau sudah pernah mengerjakan? Sudah, dan sudah angkat tangan. Dengan menggunakan spet atau dengan menggunakan pen? Berarti sudah ahli ya. Minta tolong untuk si pen mengambil itu pantung. Si pen beserta timnya. Kita tolong mengambil pantung. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk sesi role play dan simulasi terkait dengan pelaksanaan pemberian terapi insulin. Ya. Nah, di sini ada beberapa alat yang akan disiapkan.
Ya, yang dimana alatnya di sini adalah valve, ya, yang berisi handphone, bag instrumen yang berisi pen, insulin, kapas alkohol, ya, terus habis itu jarum dan bengkok, gitu. Nah, setelah alat kita siapkan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah fase orientasi. Ya. Tadi fase prainteraksi dengan persiapan alat. Dari persiapan alat kita juga melihat catatan rekam medis dari pasiennya, ya, baik itu nama pasien maupun nanti dosis yang akan diberikan kepada pasien. Ya, nah seperti itu. Ya, di sini yang akan kita siapkan adalah alatnya, ya. Di alat di sini ini adalah pennya, ya. Ini ada pennya, pen insulin, ya. Pen insulin ini di sini, ya, bisa dilihat, ya, ada terkait dengan indikator untuk insulinnya serta dosis yang akan diberikan, ya. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya jarum, ya. Jarum ini masih disegel dan ini nanti dibuka. Setelah dibuka terus disambungkan kepada pen insulinnya. Nah, setelah persiapan alat, maka selanjutnya kita masuk ke dalam fase orientasi, ya, dengan ketemu kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, bagaimana keadaannya Pak saat ini? Ya, baik. Di sini saya akan memberikan, ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri, saya dari Universitas Muhammadiyah Trisakti. Yang dimana di sini dalam waktu beberapa jam ke depan di shift ini, ya, saya akan memberikan perawatan kepada Bapak. Nah, di sini perawatan yang akan saya lakukan adalah dalam memberikan perawatan pemberian terapi insulin yang bertujuan untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ya, waktunya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau seperti itu saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tutup privasi pasien dengan scanner, ya. Jangan lupa privasi menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Nah, selanjutnya setelah itu maka yang harus kita siapkan adalah masuk dalam ranah fase kerja, ya. Oke, di sini kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan cuci tangan, kalau misalnya memakai lengan panjang dan memakai jam tangan, maka itu harap dilepas kembali. Selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan tisu kering, ya. Nah, setelah itu yang harus kita ambil adalah handscoot dengan memakai handscoot.
posisi ini apakah Bapak sudah nyaman? Ya. Nanti kita akan memberikan terapi insulin pada bagian perut ya Pak ya. Kemarin sudah dilakukan pemberian di sisi sebelah kiri atas, maka selanjutnya akan diberikan di sisi sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya yang harus kita siapkan adalah insulinnya, ya. Ini saya dekatkan biar lebih mudah untuk pelaksanaan tindakan. Ya. Nah, di sini, ya, ini pada saat ini kita buka terlebih dahulu. Ya, setelah dibuka maka yang selanjutnya adalah kita desinfeksi dulu pen insulinnya dengan menggunakan alkohol. Kita usap, ya. Setelah kita usap, maka yang harus kita lakukan adalah sudah, ya. Terus bisa kita buka. Ya. Setelah kita buka, terus kita atur untuk mengatur tadi. Ya. Terus ini kita buka. Pada saat kita buka, kita lihat apakah ada. Oh, itu ada. Ya. Setelah ada, maka kita siapkan untuk berapa unit yang akan diberikan. Ya, ini kita siapkan 6 unit. Ya, ingat dosis pemberian itu sesuai dengan indikasi kadar glukosa dalam darah dan aturan kerja yang diberikan oleh dokter. Ya. Selanjutnya, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi kepada pasien. Baik Bapak, di sini saya akan memberikan pemberian terapi insulin, ya. Mungkin agak sedikit sakit pada saat pemberian, mohon Bapak untuk menarik nafas. Ya, lokasi pemberian yaitu di bagian perut, ya, di sisi sebelah kanan atas dari pusat. Ya Pak. Nah, dilihat, ya. Terus habis itu ini pusernya di sisi sebelah sini berarti, ya. Diselesaikan saja. Terus habis itu ingat pada saat pemberian dicubit, terus tegak lurus. Ya. Terus habis itu langsung ditunggu sampai dengan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus dilepas. Pada saat dilepas, ini baru dilepas pistol. Lihat. Selanjutnya, ini tutup, diputar kembali. Ya. Ditaruh di safety box. Ya, ditaruh di bengkok dulu sementara, terus baru nanti ditaruh di safety box. Terus ini kita tutup. Ya, selesai. Ya, tadi tidak perlu diusap kembali, tetapi boleh dilakukan dengan menggunakan tisu. Ya. Terus selanjutnya kita bereskan alat.
Nah, setelahnya kita masuk ke dalam tahap terminasi. Baik Bapak, pemberian insulin sudah kita berikan. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berikan? Ya, merasa lebih baik Pak ya. Nah sekarang di sini kita akan ketemu kembali ya untuk memberikan terapi obat, tapi nanti ya di kurang lebih di jam 12.00. Dan bila Bapak ada apa-apa, silakan komunikasikan kepada kami yang ada di ruangan ya, atau bisa memencet bel yang ada di tempat tidur Bapak ya. Mungkin itu ya. Terima kasih Bapak dan semoga selalu sehat. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya pamit ya Pak. Terima kasih. Terus habis itu lepas handphone. Setelah lepas handphone, cuci tangan. Setelah itu melakukan yang namanya dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan nama, terus habis itu umur pasien, ruangan, tindakan yang diberikan, terus habis itu hasilnya. Selanjutnya adalah tanda tangan perawat pelaksana. Selesai. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan. Terkait dengan pemberian insulin dengan menggunakan pen insulin. Ya, silakan. Terkait dengan pen insulin tadi, jadi di dalam pen itu sudah ada isinya Pak? Atau Betul. isi ulang atau bagaimana? Ya, jadi di dalam pen ini sudah ada isinya. Isinya adalah obat insulin. Makanya pada saat sebelum diberikan tadi, ya, dites terlebih dahulu, ada nggak kadar insulin? Ternyata ada dengan keluar tadi. Maka baru bisa diberikan. Dan apabila ini sudah habis, maka tidak ada isi ulangnya. Jadi harus dibuat, dibeli yang baru. Gitu. Silakan yang lain. Ya Pak, Ya. izin bertanya Pak terkait dengan tempat pemberian insulin itu. Ya. Kan tadi ada yang di perut, ada yang di paha, Ya. ada yang di lengan, ada yang di bokong. Nah itu indikasinya apa aja sih Pak? Maksudnya kok ada tempat-tempat seperti itu? Apa wajibnya di sini atau di mana? Disarankan di mana? Oke, baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dan bagus sekali. Jadi untuk tempat lokasi benar ya, bahwasanya ada di bagian perut ya. Di bagian perut juga tidak semerta-merta alokasinya itu luas, tidak. Tetapi hanya 3 cm atau 2,5 cm dari pusat. Jadi dibuat segi 4. Ya, bagian atas kanan dan kiri, bagian bawah kanan dan kiri. Nah, tadi pada saat pemberian ya, itu lokasinya bisa dilakukan minggu ini misal sebelah sini, minggu depan sebelah sini. Begitu seterusnya. Nah, untuk area perut itu dilakukan dengan mandiri. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar dari area perut itu biasanya dilakukan dengan di rumah sakit seperti itu. Jadi tapi kebanyakan kalau misalnya Pak boleh nggak pada saat di rumah sakit di area perut boleh. Gitu. Tetapi rata-rata memang kalau misalnya mandiri pasien awam, gitu ya, mereka lebih menekankan di area perut. Gitu. Ya. Baik Pak. Ada lagi? Silakan. Nah, untuk jarumnya tadi ya sudah dijelaskan juga di video bahwasanya jarumnya itu yang terbaru. Meskipun tebalnya perut itu ya sangat tebal istilahnya dengan perutnya
gemuk lah, itu masih tetap bisa digunakan dan pasti obat tersebut bisa masuk seperti itu. Ada lagi? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya dilanjut, ya dilanjut dengan praktikan secara mandiri dan bergantian. Ya, mulai dari laki-laki terlebih dahulu, selanjutnya adalah perempuan dan bergantian. Baik. Demikian, Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelaksanaan mandiri yang dilakukan oleh Agam, gitu ya, dan juga Yusi, gitu ya. Mohon untuk teman-teman semua secara keseluruhan bisa mampu untuk mempelajari praktek mandiri ini, baik itu di lab, ya, silakan dijadwalkan, maupun di asrama, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Ada di antara teman-teman yang bisa menyimpulkan terkait dengan pemberian insulin ini? Saya tahu. Ya, silakan. Kesimpulan insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta dalam pankreas dan digunakan untuk mengontrol kadar glukosa. Yang kedua, ada cara pemberiannya, yaitu intramuskuler, intravena, subkutan. Area penyuntikannya yang pertama ada abdomen, paha, lengan, dan bokong. Yang terakhir ada jenis pemberian insulin. Yang pertama dengan pen insulin dan pet 1 cc. Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ya, Bapak kasih tugas ke teman-teman semua. Tugas sudah Bapak kirimkan di link, ya, terkait dengan melakukan praktikan secara mandiri untuk perawatan luka DF, ya, sebelum kita masuk sesi pelaksanaan pembelajaran, ya. Mohon itu untuk bisa dipelajari secara mandiri, gitu ya. Oke, bisa untuk dilakukan praktik secara mandiri terlebih dahulu. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi penutup. Ya, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Agam disilakan. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran siang hari ini, kawan-kawan. Untuk menutup, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, marilah bersama-sama kita tutup proses pembelajaran ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.